Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta guru-guru kami, saudara kami, dan orang tua kami. Perkenalkan, nama saya Hilwa Alfia Basma, semester 1, kelas D, dengan NIM 1240 1051 050 125, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Akhlak dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak, yaitu Bapak Abdul Ghafur SAG MAG. Mari kita membahas satu-satu subbab-subbab materi tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Oke, pada subbab yang pertama itu kita membahas tentang pengertian orang tua dan anak. Kira-kira apa sih pengertian orang tua dan anak? Orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Karena dari orang tualah anak-anak menerima pendidikan sebelum masuk ke sekolah. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun, umumnya di masyarakat, pengertian orang tua itu adalah orang-orang yang telah melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak. Tadi itu kita membahas pengertian orang tua, tapi tidak lengkap kalau orang tua tidak ada anak. Lalu kita membahas tentang pengertian anak. Anak dalam perspektif psikologi adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Tetapi pengertian lain mengatakan bahwa anak adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kedua, kita bahas tentang peran dan tanggung jawab orang tua. Bentuk peran dan tanggung jawab orang tua itu terdapat 4 macam. Yang keempat-empatnya memiliki subbab-subbabnya. Mari kita bahas satu-satu subbab-subbabnya. Subbab yang pertama itu ada tanggung jawab fisik. Apa sih itu tanggung jawab fisik? Oke, tanggung jawab fisik itu juga terdiri dari 2 subbab. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar. Lalu yang kedua, tentang kesehatan anak. Oke, yang pertama itu kita bahas tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti apa sih pemenuhan kebutuhan dasar itu? Nah, tanggung jawab fisik orang tua itu mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan anak. Kualitas gizi yang baik mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak. Sementara, lingkungan yang aman dan nyaman berkontribusi pada rasa aman dan stabilitas emosional. Yang kedua, yaitu kesehatan anak. Orang tua harus memastikan anak mendapatkan perawatan kesehatan yang baik. Ini mencakup pemeriksaan rutin, imunisasi, dan pelayanan akses kesehatan saat diperlukan. Bentuk peran dan tanggung jawab orang tua yang kedua itu adalah tanggung jawab emosional. Tanggung jawab emosional juga terdiri dari 2 subbab, yaitu yang pertama itu ada cinta dan kasih sayang, lalu yang kedua ada dukungan emosional. Subbab yang pertama itu ada cinta dan kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Anak yang merasakan cinta dan dukungan dari orang tua cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih baik dalam menjalani hubungan sosial. Subbab yang kedua itu ada dukungan emosional.
menjamin kehidupan emosional anak, suasana di dalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa simpati yang sewajarnya. Suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga, kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat dikembangkan dengan baik. Hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dan anak. Dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta, kasih sayang yang murni. Kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam membentuk pribadi seseorang. Orang tua harus siap mendengarkan dan memberikan dukungan ketika anak menghadapi masalah. Keterbukaan dalam komunikasi menciptakan lingkungan yang aman, baik bagi anak untuk berbagi perasaan dan tantangan yang mereka hadapi, yang pada gilirannya membantu mereka mengembangkan keterampilan yang sehat. Tanggung jawab fisik yang ketiga itu ada tanggung jawab dalam pendidikan. Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan ada 3 subbabnya loh, banyak ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pendidikan formal. Orang tua bertanggung jawab untuk mendaftarkan anak di sekolah dan mendukung proses pendidikan formal. Ini mencakup membantu anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah, berdiskusi tentang mata pelajaran, menghadiri pertemuan sekolah, dan berkomunikasi dengan guru. Pendidikan formal merupakan fondasi penting dalam perkembangan intelektual anak. Biasanya, pendidikan formal di Indonesia itu seperti SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Yang kedua, itu ada pendidikan non-formal. Selain pendidikan formal, orang tua juga perlu mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan hidup. Pendidikan non-formal mencakup pembelajaran tentang tanggung jawab, kerja keras, dan sikap positif yang semuanya penting untuk membentuk karakter anak. Biasanya, pendidikan non-formal terdiri atas mengembangkan keahliannya seperti melukis, olahraga, seperti bermain sepak bola, dan belajar dari kehidupan sehari-hari seperti membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Lalu, yang ketiga itu ada peletakan dasar keagamaan. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama di samping saat menentukan dalam menanamkan dasar moral, yang tidak kalah pentingnya adalah berperan besar dalam proses interrelasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk menerapkan dasar-dasar hidup yang beragama. Dalam hal itu, tentu saja terjadi dalam keluarga, misalnya dengan mengajak anak ikut serta ke masjid, menjalankan beribadah, mendengarkan khutbah atau ceramah keagamaan. Kegiatan seperti itu besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian anak. Jadi, kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak untuk mengalami suasana hidup beragama. Peran dan tanggung jawab orang tua yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial orang tua pada anak itu luas banget ya. Selain memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, orang tua juga harus punya tanggung jawab untuk membentuk karakter anak menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat. Tanggung jawab sosial orang tua itu mencakup beberapa hal seperti yang pertama, mereka harus mengajarkan anak-anak mereka cara berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan yang sehat dengan teman sebayanya. Keterampilan sosial yang baik akan membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai positif seperti kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi pendoman bagi anak dalam berperilaku di masyarakat dan membantu mereka menjadi individu yang beretika. Yang ketiga, di era modern, pengaruh teknologi dan perubahan sosial menjadi tantangan tersendiri. Anak-anak kini lebih terpapar pada informasi dan interaksi di dunia maya yang memerlukan perhatian lebih dari orang tua untuk memastikan anak tetap berada pada jalur yang benar. Oke, pembahasan terakhir, subbab yang terakhir itu membahas tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang orang tua dan anak. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqunullaha war rasula wa la taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Lalu yang kedua, dari hadis riwayat Muslim, anak sebagai pelestarian pahala, yang berbunyi, Innar rojulat
la turfa'u darajatuhu fid jannah fayaqulu anna li haza fayaqulu bistighfari waladika laka. Artinya, sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Maka ia berkata, dari manakah balasan ini? Dikatakan, dari sebab istighfar anakmu kepadamu. Lalu, dalil yang ketiga, dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 74, anak sebagai sumber kasih sayang, yang berbunyi, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Artinya, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kesimpulannya, tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Tanggung jawab ini mencakup sebagai dimensi, yaitu fisik, emosional, pendidikan, dan sosial. Dalam memenuhi kebutuhan fisik, orang tua harus memastikan anak mendapatkan nutrisi yang baik, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang aman. Selain itu, dukungan emosional yang konsisten seperti kasih sayang dan perhatian sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan kestabilan psikologis anak. Secara keseluruhan, tanggung jawab orang tua tidak hanya membentuk individu yang sehat dan berprestasi, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Dengan memahami dan menjalankan tanggung jawab ini, orang tua dapat membantu menciptakan generasi yang memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Oke, sekian dari video UAS pendidikan akhlak saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan informasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.